Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Salam menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes ya. Terima kasih buat sahabat semua yang masih stay ya dan sudah klik video Gondes, ditonton hingga selesai agar tidak terjadi gagal paham ya. Di sini Gondes ingin mengulik tentang bagaimana perasaan dia sekarang padamu ya. Sudah Gondes siapkan ada 4 pilihan di sini. Ada inisial H, G, E, dan N. Ini hanya sebagai pembeda saja untuk mempermudah sahabat menyalurkan energi. Silahkan dipilih ya. Bagaimana perasaan dia sekarang padamu? Ya, silahkan dipilih. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan dipilih. Oke, sudah habis. Sekarang kita mulai dari file yang pertama. Ada inisial H ya. Yang request inisial H, oke. Bagaimana perasaan dia sekarang padamu ya. Inisial H atau seseorang ya. Karakter seseorang berdasarkan inisial ya. Inisial atau huruf depan nama ya. Nama seseorang. Huruf H. Ini adalah orang yang secara alamiah mendatangkan uang. Huruf ini juga melambangkan daya cipta ya. Ia memiliki motivasi diri dan sangat cakap dalam mengatur orang-orang lain atau bisa dibilang berpotensi menjadi pemimpin yang baik seperti itu. Pesannya adalah jadilah orang baik karena Allah sangat menyukai orang-orang baik. Ya. Oke. Terus saya akan taruh sini ya. Oke, sekarang sudah saya akan shuffle ya. Kita akan lihat bagaimana perasaan sekarang pada model yang pertama ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayar seorang yang bertanya. Maaf kalau Gondes ngomongnya agak pelan, lambat ya, bukan lambat. Memang kita kan tidak semua bisa menerima dengan cepat ya. Ada yang memberikan masukan, Des ngomongnya jangan terlalu lambat. Bukan terlalu lambat, ini medium sedang-sedang saja. Kenapa? Karena semua orang bisa menerima dengan cepat, ya kan, pemahamannya seperti itu. Dan Des mengerti jalan ya. Jadi maaf kalau nggak bisa memenuhi keinginan sahabat ya, yang ingin aku harus bicara cepat ya. Karena perasaan dia padamu. Kartu pertama ada Ace of Pentacle. Ada Knight of Pentacle. Oke, tentang pentacle. Tapi kita bicara tentang perasaan ya. Ada Three of Pentacle, oke. Dan ada Four of Pentacle. Dan ada King of Swords. Bagaimana perasaan dia sekarang? Di sini sebetulnya ada kesempatan peluang di mana dia berani untuk ya membuat pembuktian, akan melakukan sebuah pembuktian nih, tentang sebuah tahan untuk bersama kamu, tangannya ke kamu tetap bertahan ya, dan diminta pun juga seperti itu dari pengucap dalam sebuah hubungan. Oke, kita klarifikasinya. Ada X of One, dia mempunyai sebuah rencana. Kita akan lihat.
Bagaimana perasaan dia sekarang padamu? Klarifikasi. Masih cinta ya, masih cinta, dan dia akan menggunakan kesempatan semakin ke depan gitu untuk semakin berani untuk mengarah ke tujuan yang lebih serius, karena di sini dia intinya masih mempertahankan atau masih bertahan bersama kamu, dan dia memiliki sebuah rencana. Tetapi dalam klarifikasinya dia masih merasa masih bimbang gitu ya untuk berkomitmen ya. Ada rencana ya untuk komitmen, rencana itu dia masih agak labil. Ini klarifikasinya ya, tapi perasaannya ada di atas, barisan atas. Ini general reading, jadi bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya. Kenapa dia selalu ingin menyelesaikan hubungan dan meninggalkan hubungan ini ya? Kenapa mempunyai rencana untuk meninggalkan atau meninggalkan hubungan ini? Karena bimbang itu untuk berkomitmen. Kenapa alasannya? Karena dia menginginkan sebuah perubahan menjadi lebih baik, seperti itu ya. Kalau dia sekarang ini agak cuek, agak ketus sama kamu, atau agak slow respon, itu bukan karena dia udah nggak sayang, dia masih bertahan sama kamu, masih sayang sama kamu ya. Cuman dia dalam keadaan bimbang aja untuk berkomitmen untuk saat-saat ini, karena dia masih harus ada labil ya, ini melakukan sebuah perubahan ke depan itu karena keadaan dia sekarang lagi tidak baik-baik saja, seperti itu. Jadi kalau kamu ngajak komitmen, dia masih ragu-ragu, belum ada ini ya, klarifikasinya belum. Jadi dia harus menyelesaikan tentang perubahan ke depan menjadi lebih baik ini. Dia ingin melakukan itu. Mungkin dia untuk sesaat akan meninggalkan kamu ya. Seperti maksudnya bukan meninggalkan total gitu. Ya masih peduli, tapi nggak peduli banget, itu hanya sebagai teman biasa, atau lebih condong ke dia lebih fokus pada dirinya sendiri, seperti itu. Kalau kamu sayang, ikuti. Kalau kamu nggak sayang, tinggalkan saja atau pertimbangkan kembali, karena ini hubungan ini pasti menyiksa karena nggak ada kejelasan, seperti itu ya. Tapi dia masih bertahan perasaannya ke kamu, tapi mungkin karena kebimbangan ini ya, mungkin kalian mempertanyakan tentang sebuah komitmen yang membuat dia itu bimbang dan ingin menyudahi hubungan ini, seperti itu. Kenapa alasannya? Karena menginginkan sebuah perubahan. Dia menginginkan sebuah perubahan ke depan menjadi lebih baik, terutama untuk dirinya sendiri, untuk masa depan dia sendiri, seperti itu. Aku harus bagaimana, Des? Pertimbangkan kembali ya. Kalau kamu ingin bertahan dengan segala ketidakpastian, ya nggak apa-apa, karena kita nggak tahu ya ke depannya. Tapi itu ya kayak ngambang aja gitu, karena dia masih bertahan sama kamu, masih sayang. Cuman ya itu, dia nggak bisa kasih kepastian, tidak ada keberanian. Setiap dia ngomong tentang kepastian, dia akan labil, seperti itu. Itulah perasaan dia ya. Pertimbangkan ya, yang lebih baik bagaimana hubungan. Susah dan lupain, berusaha pelan-pelan. Kalau memang kamu ingin meninggalkannya. Kalau kamu ingin bertahan dengan dia terus, ya nggak apa-apa, bertahan aja. Siapa tahu ada bulan jatuh. Di sini nggak ada bulan jatuh, karena dia memang saat ini aja dia udah kenapa dia punya rencana untuk meninggalkan kamu dan memang ingin menyelesaikan hubungan ini, karena dia lebih fokus pada kalian berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan kan. Dia akan melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik ya, atau meninggalkan hubungan ini bersama pasangannya. Ini di file yang pertama sudah ada pasangan ya, kalian berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan, seperti itu. Oke, sampai kondas file 1. God bless you. Semoga Allah memberkatimu. Bye. Sekarang kita lanjutkan untuk file yang kedua. Bagaimana perasaan dia sekarang padamu? Ini ada inisial G. Des, kok cara meletakkan hurufnya berantakan, Des? Ada H, G gitu. Bukan apa ya? Bukan seperti apa-apa sih. Karena memang ini sengaja dikondisi terbuat agar kalian benar-benar mengeluarkan energi secara totalitas gitu.
betul-betul fokus. Oh, harus benar-benar jeli gitu ya. Di sini ada inisial G ya. Huruf G atau seseorang yang namanya dimulai dengan huruf G, orang ini memiliki tujuan penuh daya ya, daya cipta, naluri, dan filosofi. Ia suka membaca, belajar sejarah, dan berkelana. Nah, orang ini juga tertarik dengan agama dan tidak ingin urusannya dicampuri orang lain. Jadi kamu kalau berpasangan dengan si G ini jangan pernah mencampuri urusannya. Dia sangat tidak suka, walaupun kamu dekat ya. Oke. Pesannya ada 4 unsur dalam hubungan: jujur, setia, percaya, dan saling melengkapi. Inisial G. Oke. Bagaimana perasaan dia sekarang padamu? Kita akan shuffle ya. Fokus. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih. Subscribe sahabat semua sangat berharga buat Gondes. Untuk memotivasi Gondes membuat video terbaru. Ada yang bertanya, Des, kenapa kemarin nggak ada uploadan video Gondes dari hari Jumat kemarin tanggal 9 lagi perluan keluarga ya. Jadi nggak begitu. Oke. Sekarang kita kembali sekali. Kenapa Randi sekarang padamu? Asumsi ya. Pasangan ini kan perbedaan yang kamu atau perbedaan statusmu, dia sih kamu jang atau kamu ya sama-sama kamu berubah seiring waktu, atau karena status sosial, atau karena orang tua yang tidak menyetujui. Ada The Empress ya, ada yang googlan, ada seorang janda, ada seorang yang berkelimpahan. Mungkin keperbedaan status bisa jadi di sini. Statusnya dia berlimpah ya, berlimpahan harta, uang, dan hubungan ini adalah hubungan triparti ya. Ada yang sebagian ini menunggu ini kelahiran, yang kelahiran ya. Kalau kamu minta tentang perasaan dia, mungkin sudah putus, akan kembali ya. Ada perbedaan atau batas hubungan di sini buat itu tidak full buat kamu ya. Di sini seiring waktu ya, karena memang kan ada yang sebagian lagi menunggu kelahiran ya, dan berdiri dengan sudah punya pasangan dan dia menunggu lain seiring waktu. Di sini ada yang adalah triparti, dibilang kita bisa terpisah karena saling memang saling hubung, tapi perasaan jadi dia tidak bisa seperti yang kamu inginkan. Ini ada rumah tangga ya, ini adalah kamu, dan juga ini adalah rumah tinggal status dia seperti itu ya. Jadi di rumah dengan orang yang sudah putus. Di sini ada The Empress dan ada hubungan triparti ya. Apakah benar kalian berhubung dengan memiliki hubungan triparti, triparty relationship, tetapi tidak akan terpisah kalian. Jadi ya kayak fun-fun aja sih, temenan gitu, nggak nyampe menikah ya, Des. Menikah tidak ada tanda-tanda di situ. Cinta juga tidak ada di situ, tidak ada ya, di sini tidak ada. Tapi di endingnya nanti seiring waktu. Tapi kalau saat ini sekarang kamu bertanya, dia belum ada cinta. Jawab triparti aja, cinta segitu rasa, tetapi kemudian nanti kan terjadi putus, tetapi kemudian kembali sambung dan kemudian ada cinta di sini, baru tampak di situ. Kita lihat klarifikasinya. Bagaimana perasaan dia sekarang padamu? Sekarang ya, ada saya. Bahkan mungkin ada yang sudah putus, karena dia ada orang lain ya, pasangannya, ada rumah tangga, atau ada orang lain. Tetapi ada putus, tetapi di sini ya tidak bisa dibohongin. Nanti akan terhubung kembali dan berubah menjadi sebuah cinta. Klarifikasinya adalah ada Five of Wands ya, karena dia mempunyai masalah dengan rumah tangganya, sehingga terhubung dengan kamu, karena dipertemukan dengan kamu oleh alam. Ada Six of Pentacle. Hubungan ini hanya sebatas selingkuh ya.
ada perselingkuhan di hubungan ini. Entah kamu yang diselingkuhin, entah kamu yang berselingkuh. Masih hubungan ini terhubung karena dia sudah punya pasangan atau kamu juga sudah punya pasangan. Jadi hubungan yang seharusnya tidak terjalin ya. Kamu dan dia itu selingkuh gitu loh, menjalin sebuah hubungan. Kamu yang nyelingkuhin atau dia yang diselingkuhin, atau yang nyelingkuhin. Jadi dia sudah punya pasangan atau kamu punya pasangan, kamu terhubung dengan orang ini gitu ya. Karena bertengkar, kemudian kalian mencari sebuah kenyamanan pada yang lain, atau dia yang mencari kenyamanan dengan kamu karena dia bertengkar dengan keluarganya atau rumah tangganya atau pasangannya lebih tepatnya ya. Ada The Tower, hubungannya hampir gagal. Ada Queen of Wands, karena sudah tidak ada kecocokan hubungan ini ya. Ada ketidakcocokan di hubungan ini ya. Ada Ten of Pentacle, karena rumah tangganya hubungan ini udah nggak ada kecocokan seperti itu. Sekalipun ada perasaan kalian di sini, perasaan dia juga mencintai orang masa lalunya, mencintai pasangannya ya, dan bertengkar yang membuat kalian terhubung gitu, paham ya? Kamu punya pasangan atau dia punya pasangan, itu ulang-ulang ya, jangan sampai gagal paham. Kalian mah mengungkapkan awal perasaan, tapi ada belenggu karena apa? Dia sudah menikah, bahkan ada yang sudah menunggu kelahiran istrinya ya, atau sebaliknya gitu. Dan ini hubungan triparty gitu loh. Bagaimana perasaan dia sekarang padamu? Udah nggak ada apa-apa, tapi suatu saat kalian akan dihubungkan kembali oleh alam, karena dia ini dasarnya sudah ada cinta yang besar dan ada saling gitu ya, mengerti, saling memahami, akhirnya seperti itu. Dan kenapa kamu sampai terhubung dengan orang ini? Karena entah kamu entah dia ini vice versa ya, ada pertengkaran di dalam rumah tangganya atau nanti dalam melahirkan, ada peluang tanya kalau kamu dan ini hubungan terlarang gitu loh ya. Kemudian akan terjadi sebuah masalah, tidak akan ada lagi kecocokan ya, dan membuat ya beban, entah kamu tadi yang pasti dia yang kena beban. Kalau dia maskulin ya, dia punya istri yang lagi hamil, ini perselingkuhan itu, hubungan lingkaran perselingkuhan yang membuat akhirnya tidak mengalami sebuah kecocokan lagi. Karena beban ya, gimana sih kalau kita mempunyai pasangan tetapi melakukan hubungan dengan yang lain. Ini pertengkaran terjadi di hubungan mereka, di hubungan dia dengan dia, atau hubungan kamu dengan dia gitu, hubungan kamu dengan pasangan kamu gitu. Nah, yang membuat kamu bisa dipertemukan orang ini, terjadilah yang namanya sebuah zona nyaman. Kamu mencari zona nyaman, ingin mencari sebuah kenyamanan, bertemu di sini dan kemudian menjalin sebuah hubungan, tapi endingnya nanti sudah mengalami tidak kecocokan ya. Mungkin sekarang sudah, tetapi suatu saat nanti akan dipertemukan kembali di saat dia sudah cinta sama kamu. Karena intinya dasar hati kecil ya, di dalam itu alam tuh mengerti loh, kalian saling mencintai seperti itu ya. Oke, berdua, bagaimana perasaan dia saat ini? Dia masih fokus pada pasangannya, kalau kalian berdiri dengan pasangannya, dan nanti suatu saat kalian akan menjadi sebuah hubungan yang ya, dan sekedarmu ini lipat hubungi mengalami sebuah cocokan dengan kamu karena ada belenggu lingkungan. Oke, berdua, semoga bisa menjadi antisipasi ya, ambil manfaat yang tidak bermanfaat dibuang ya, ambil baik yang baik boleh kamu perbaiki atau kamu baca overthinking, jalani hidup ini menurut kehendak perencana ya, jangan mengeluh, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Oke, berdua, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang ketiga. Bagaimana perasaan dia sekarang padamu? Di sini ada inisial E ya. Kita akan ulik atau kita akan ulas ya, bagaimana sih karakter seseorang berdasarkan inisial. Inisial E, huruf E. Orang yang namanya dimulai dengan huruf E kuat dalam hal komunikasi dengan orang lain. Ia mempunyai kepribadian magnetik dan gampang bergaul, tetapi tidak selalu setia dalam sebuah urusan cinta seperti itu
Ya, ini pesannya ya, jangan pernah lelah untuk berdoa. Kondes taruh sini ya. Oke. Karena berdasarkan shuffle ya, bagaimana perasaan dia sekarang padamu? Oke. Fokus. File yang ketiga. Bagaimana perasaan dia sekarang padamu? Di file yang ketiga. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih, karena subscribe sahabat semua sangat berharga buat Kondes ya. Ada 2 of Wands. Kalian LDRan kah? Ada ya yang LDRan di sini. 6 of Pentacle, berbagi kasih. Ada perubahan ke depan, ada Temperance ya. Ada The Sun, harapan, ada harapan di sini ya. Atau bisa dimaknai juga jangan kekanak-kanakan seperti itu ya. Oke. Fokus tetap. Ini adalah prediksi, jadi jangan dijadikan acuan hidup atau pedoman hidup sehari-hari, tapi jadikan sebagai clue saja, sebagai antisipasi atau motivasi atau pembelajaran. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat dibuang saja. Ada 9 of Swords. Keputusasaan dalam hubungan ini. Si dia lagi putus asa dengan harapannya. Kalian LDRan ya, ada yang LDRan. Ada salah satu di antara kalian yang berbagi kasih, entah kamu entah dia, atau kalian memang mempunyai pasangan, tetapi kalian mengambil sebuah hubungan gitu. Akan ada perubahan. Mungkin kemarin tidak terlalu sayang sama kamu, terlalu cuek, tetapi saat ini dia akan dimulai dari dengan ini, dia akan merasakan sebuah perubahan baru, yaitu sebuah harapan untuk bisa menjadi lebih baik dengan hubungan ini. Tapi ada putus asa di sini ya. Ada kekecewaan karenanya, ada kekecewaan. Oke, sekarang kita akan lihat klarifikasinya ya. Bagaimana perasaan dia sekarang padamu? Ada keputusasaan di harapannya ya. Punya harapan tapi kok putus asa. Mungkin status kamu, kamu sudah punya yang lain, atau di sini ada hubungan selingkuh ya. Kenapa kamu mempertanyakan tentang perasaan dia kalau kamu sendiri tidak setia gitu ya? Ada cinta, perasaan dia yang sesungguhnya ini diklarifikasinya. Tapi kenapa dia putus asa? Dia sangat sayang sama kamu, klik sama kamu. Dia masih bertahan selama ini walaupun kamu punya yang lain ya. Entah kenapa, alam nggak bisa berbohong. Perasaan tetap akan terlihat di sini. Dan dia yakin dengan perasaannya itu. Dia sayang, dia banyak harapan dengan kamu ya, banyak harapan, ada harapan dengan kamu. Tetapi kenapa di sini justru dia putus asa ya? Karena di hubungan ini ada rasa
jarak jauh, mungkin karena jarak jauh ya, karena ini ada yang LDRan ya, ini karena takut diselingkuhin atau ditinggal selingkuh atau tinggal cari yang lain seperti itu. Ini adalah LDRan di hubungan ini. Bagaimana perasaan dia sekarang padamu? Tetap berharap, tetap bertahan untuk kamu, dan dia yakin. Tetapi ada keputusasaan karena di perasaan dia ada keluar yang namanya kata khawatir, seperti itu ya. Oke, sahabat Gadas, file 3 semoga bisa bermanfaat. Ambil ya sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Yang kurang bermanfaat dibuang saja ya, yang kurang baik dibuang saja. Jangan overthinking yang pasti ya. Dan selalu menjadi orang yang baik atau berjalan di rel kebaikan. Jangan pernah melampaui batasan, karena yang melampaui batasan akan melukai diri kita sendiri. Oke, tetap berdoa, jangan pernah lelah ya, karena doa itu adalah dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik, lebih tenang ya. Oke, ketiga, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang keempat. Di sini ada inisial N ya, kita akan memaknainya. File yang keempat, bagaimana perasaan dia sekarang padamu ya. Di sini ada huruf N ya. Huruf N ya, huruf ini menjelaskan seseorang yang memiliki bakat menulis atau seni. Secara alamiah ia seperti tidak pernah lelah sekaligus gigih dibandingkan dengan orang lain ya. Orang ini menuntut kesempurnaan dalam sebuah hubungan. Ya, kalau kamu nggak sempurna ya jangan berdealing dengan orang yang berinisial. Tidak ada pesan ya. Oke. Penulis taruh sini. Salah nih begini nih. Nah. Bagaimana perasaan dia sekarang padamu? Kita akan shuffle, jadi fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangan seseorang yang kamu tanyakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Jangan lupa like-nya, komennya sebanyak-banyaknya ya. Yang pasti dalam tanda kutip komentar yang membangun ya, bukan yang mencas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung keluar dia ya. Bagaimana perasaan dia sekarang padamu? Ada X of Swords, belenggu, lingkungan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tidak disetujui ada yang mengganjal di hati tentang perbedaan-perbedaan gitu? Itu yang membuat jadi belenggu di sini. Ya. Ada Seven of Swords. Oh, belenggunya adalah orang masa lalu. Dia masih punya ada masa lalu, ada orang masa lalu yang membelenggu dia. Ya. Hubungan ini hanya sebatas suka sama suka saja. Tidak lebih. Fokus ya. Bagaimana perasaan dia sekarang padamu? Di file yang keempat. Aduh, nggak jadi jatuh. Oke. Ada The Hangman, ketidakstabilan, pencarian jati diri, belum bisa berdiri di atas kedua belah kakinya atau belum bisa bertanggung jawab. Ya. Bertanggung jawab dengan dirinya sendiri aja repot, ya kan? Ada rencana di sini. Oke, rencana apa coba? Kita akan lihat di klarifikasinya. Di sini ada Page of Cup, ragu-ragu dalam hubungan. Usianya lebih muda dari kamu ya. Dan ini adalah ada belenggu orang masa lalu. Ya, dan hubungan ini sebatas suka sama suka saja. Kita lihat klarifikasinya. Rencana apa yang dia mau dari perasaan dia ini? Ada kerinduan. Suka-suka sama suka juga ada kerinduan ya. Ingin selalu terhubung.
Ada kesulitan finansial juga dia ya di sini ya. Atau kesulitan untuk menghubungi kamu. Karena dia ada orang masa lalu. Ya. Kebahagiaan ya, ada kerinduan dan ada kebahagiaan di sini. Sebetulnya terhubung dengan kamu. Tapi statusnya tetap sama, suka sama suka saja. Saat ini yang dirasakan lagi galau. Ingin terhubung dengan kamu tapi ada orang masa lalu yang masih mengikat dia. Orang masa lalu itu siapa, Des? Istrinya mungkin, pacarnya mungkin, atau orang yang datang sebelum kamu, itu namanya orang masa lalu. Ada keberanian. Suatu saat dia akan ngubungin kamu. Hubungan ini hanya sebatas suka sama suka, itu yang ada di perasaan dia. Tetapi dia ingin selalu dekat dengan kamu. Seperti itu. Ya. Kenapa dia nggak menyampaikan ada orang masa lalu? Ya. Jadi dia ragu-ragu. Usianya pun lebih muda dari kamu ya ini ya. Saat ini dia galau. Saat ini ya. Sekarang. Karena memikirkan tentang perasaannya, tentang hubungan ini, dan pastinya tentang kesulitan finansial. Seperti itu. Ya. Oke. File 4. Perasaan dia sekarang padamu ragu-ragu. Tapi ada kerinduan juga. Tapi hubungan ini hanya sebatas suka sama suka saja. Karena ada orang masa lalu. Ya. Oke sahabat Kundes, semoga bisa bermanfaat. Bisa menjadi antisipasi, motivasi dalam belajar. Karena apapun itu ada sang pencipta yang berkenan nanti akan bukan berkenan ya. Kita tidak boleh berdoa dengan kata berkenan ya. Allah yang berkuasa membolak-balikan hati manusia ya. Saat ini hanya suka sama suka, nggak tahu nanti. Tapi kalau kamu sayang sama dia ya ikutin aja alurnya, nikmati prosesnya. Tetapi kalau tidak, pertimbangkan kembali ya, tinggalkan atau bertahan. Oke sahabat Kundes, file 1, file 2, file 3 sudah, file 4 sudah Kundes sampaikan semuanya. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dalam pembelajaran. Jangan dijadikan ini sebagai sandaran, tapi jadikan sebagai clue saja. Kita bersandar hanya kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemilik alam semesta yang berkuasa menjadikan apapun yang ada di dunia ini ya, menurut kehendaknya ya. Allah Maha tahu mana yang terbaik, mana yang tidak. Oke. Ada kesalahan dalam milik Kundes taruh tentang hadis dan jiwa kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. Amin.